Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu topik tentang zuhud. Sebagaimana di materi PDF yang saya bagikan kepada kalian, ya. Jadi sebenarnya begini, kalau kalian membaca itu secara keseluruhan, sebenarnya pengertian dari zuhud itu sudah bisa dipahami, ya. Dan pada kesempatan kali ini pun penjelasan yang akan saya utarakan sebenarnya juga tidak berbeda jauh dengan apa yang terdapat di dalam materi PDF yang telah saya bagikan kepada kalian, ya. Jadi di sini saya hanya akan mempertegas lagi, ya, uraian-uraian yang terdapat di dalam PDF yang sudah saya bagikan kepada kalian semua. Baiklah, langsung saja, ya. Zuhud, ya, seringkali disejajarkan maknanya, ya, dengan asketisme, ya. Nah, asketisme itu sendiri merupakan, ya, tradisi-tradisi, ya, merupakan tradisi yang juga ditemukan di dalam agama-agama, ya, selain Islam, agama-agama yang ada sebelum Islam. Nah, asketisme sendiri itu adalah sebuah sikap, ya, sebuah sikap menghindari dunia dengan tujuan untuk mensucikan diri agar bisa bertemu dengan Tuhan. Jadi asketisme itu adalah sikap menghindari dunia, ya, karena ia ingin fokus kepada Tuhan, gitu, ya, pada kehidupan yang sifatnya ukhrawi lah kalau dalam agama Islam. Nah, adanya pemahaman zuhud yang seperti ini, ya, pemahaman zuhud itu adalah asketisme, zuhud itu adalah menghindari kehidupan dunia dan lebih fokus kepada kehidupan akhirat, sebenarnya juga tidak bisa dilepaskan dari adanya ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi yang berbicara tentang dunia, ya, yang berbicara tentang status dunia, yaitu bahwasanya dunia itu nilainya rendah, nilainya hina, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Maka sekali lagi tidak heran kemudian muncul pemahaman bahwa zuhud itu adalah menghindari dunia dengan lebih menitik beratkan kepada apa yang disebut dengan sesuatu yang bernilai ukhrawi, akhirat. Nah, di antara ayat Al-Quran misalkan yang berbicara tentang bahwa dunia itu tidak ada apa-apanya, ya, dibanding kehidupan akhirat, ya, sebagaimana misalkan tercantum di dalam surah At-Taubah misalkan, ya, mungkin kalian pernah dengar, fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil, ya. Jadi bahwasanya kenikmatan kehidupan di dunia apabila dibandingkan dengan kehidupan akhirat itu tidak berbanding, ya. Nah, kemudian sebagaimana di PDF yang saya bagikan kepada kalian itu juga ada sebuah hadis, ya, yang dikutip oleh Imam Ghazali, ya, dalam kitabnya, ya, yang bercerita tentang bahwasanya suatu ketika para Nabi dan para sahabatnya berjalan kemudian menemukan seonggok daging, kemudian diambil, lalu Nabi bertanya apa itu, ya. Kemudian dijawab oleh sahabat bahwasanya itu adalah bangkai. Kemudian Nabi Muhammad kemudian Muhammad bertanya, ya, apakah kalian merasa jijik, gitu, ya. Kemudian para sahabat menjawab iya. Nah, kemudian Nabi menjelaskan bahwasanya ya begitulah harusnya kalian itu berperilaku, bersikap terhadap kehidupan dunia. Nah, dua contoh dalil di atas tersebutlah yang kemudian, ya, menjadikan sebagian orang sekali lagi memahami konsep zuhud itu sebagai meninggalkan duniawi, ya, meninggalkan kehidupan duniawi. Nah,
Lalu pertanyaannya adalah, apakah memang zuhud itu seperti itu? Gitu ya. Apakah memang zuhud itu benar-benar meninggalkan kehidupan duniawi, meninggalkan harta, meninggalkan benda, tidak memikirkan semuanya, tapi lebih memikirkan kehidupan akhirat? Apakah itu yang dimaksud dengan konsep zuhud? Nah, inilah yang menjadi uraian dari materi yang saya berikan kepada kalian, ya. Yang pada kesempatan kali ini juga akan saya tegaskan lagi, gitu ya. Nah, zuhud, ya, sebagaimana telah kita pelajari ya pada pertemuan sebelumnya, kalau tidak salah, bahwa zuhud itu merupakan sebuah konsep, ya, konsep penting dalam tasawuf. Bahkan, ya, praktek zuhudlah yang kemudian melahirkan tasawuf, ya. Kalau kita belajar kemarin sejarah perkembangan tasawuf, maka zuhud inilah yang mengawalinya, ya, sampai kemudian muncul sebuah konsep yang dinamakan tasawuf. Nah, secara bahasa zuhud berasal dari kata zahada, ya, yang artinya adalah menahan. Menahan di sini adalah menahan dari hal-hal yang mubah, menahan dari hal-hal yang boleh sebenarnya. Nah, anjuran zuhud dalam tasawuf itu dilatar belakangi oleh keyakinan para sufi bahwa manusia itu cenderung menikmati hal-hal yang sifatnya itu duniawi, sehingga kemudian ia lalai, ya, ia berlebih-lebihan, kemudian ia melupakan urusan akhiratnya, ya. Jadi konsep zuhud ini, ajaran zuhud ini, ya, dalam tasawuf dilatar belakangi oleh keyakinan para sufi bahwa manusia itu cenderung berlebih-lebihan dalam menikmati hal-hal yang sifatnya duniawi, sehingga kemudian dia melupakan apa yang disebut kehidupan akhirat. Nah, namun demikian, ya, apakah kemudian hal-hal yang sifatnya duniawi itu harus ditolak secara keseluruhan? Apakah hal-hal yang sifatnya duniawi itu harus ditinggalkan secara keseluruhan? Ya. Sehingga kemudian kita bisa bersih, kita bisa lebih fokus untuk menggapai akhirat. Ya. Apakah sekali lagi, apakah kehidupan dunia itu perlu ditinggalkan sama sekali, perlu ditanggalkan sama sekali, ya, perlu ditolak sama sekali? Nah, zuhud, ya, sebagaimana di materi PDF yang telah saya bagikan itu bukan seperti itu, ya. Jadi zuhud itu bukan kemudian meninggalkan kehidupan dunia sama sekali, ya, secara keseluruhan untuk berfokus kepada kehidupan akhirat. Lah, mengapa? Karena sebenarnya, gitu ya. Karena sebenarnya di dalam ayat Al-Qur'an, kemudian di dalam hadis Nabi, itu antara hal-hal yang sifatnya duniawi, ya, harta, benda, ya, dan lain sebagainya, dengan hal-hal yang sifatnya ukhrawi itu tidak selalu dipertentangkan, ya, tidak selalu kemudian dihadap-hadapan sebagai sesuatu yang berlawanan. Tapi apa? Keduanya itu justru bisa saling melengkapi, ya. Bukankah dalam sehari-hari kita seringkali berdoa, ya, yang merupakan salah satu dari surat di dalam Al-Qur'an, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ya, wa qina adzabannar. Berikanlah kami kehidupan dunia yang baik, ya, di akhirat juga baik, ya. Nah, selain itu, ya, dalam sebuah hadis Nabi juga dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu merupakan ladang untuk kehidupan akhirat. Dengan kata lain apa? Bahwa apa yang kita lakukan di dunia, apa yang kita miliki di dunia, justru bisa menjadi sarana kita untuk mencapai kehidupan akhirat yang lebih baik.
selama kita bisa memanfaatkan apa yang kita miliki di dunia ya dengan sebaik-baiknya. Jadi sebenarnya permasalahannya itu bukan pada hal-hal duniawinya, tapi lebih kepada bagaimana kita mensikapi hal-hal yang duniawi tersebut. Masalahnya bukan pada hartanya, tapi bagaimana kita menyikapi harta kita, bagaimana kita memperlakukan harta kita, bagaimana kita membelanjakan harta kita. Masalahnya tentu saja bukan pada pangkat atau jabatan yang kita miliki di dunia, tapi lebih pada bagaimana kita menyikapi pangkat atau jabatan kita di dunia agar menjadi sarana untuk menggapai kehidupan akhirat yang lebih baik. Bukan justru sebaliknya ya, karena hal-hal yang bersifat duniawi itu justru malah melupakan kita dari kehidupan akhirat. Kemudian ya, untuk lebih memperjelas pemahaman terkait dengan konsep zuhud ini, ya, pemahaman terkait dengan bagaimana memperlakukan harta ya, atau hal-hal lain yang sifatnya duniawi, itu silahkan kalian membaca cerita Syekh Kepala Ikan dan gurunya Ibnu Arabi ya, cerita itu ada di PDF yang saya bagikan kepada kalian. Di bagian yang kedua itu adalah cerita tentang Syekh Kepala Ikan dan gurunya Ibnu Arabi. Nah, di situ terdapat cerita menarik terkait bagaimana memperlakukan harta ya. Jadi tidak selamanya hidup miskin itu identik dengan kezuhudan ya. Jadi tidak selamanya orang yang miskin ya, ulama yang miskin itu otomatis kemudian bisa disebut zuhud gitu ya. Dan sebaliknya tidak kemudian orang yang kaya ya, orang yang punya banyak harta benda, hal-hal yang berbau duniawi itu secara otomatis tidak bisa berzuhud. Ya, kurang lebih itu esensi dari cerita Syekh Kepala Ikan dan juga Ibnu Arabi. Nah, selain itu kalian juga bisa menyimak ya, cerita tentang Abu Hasan Ali Asyadili ya, seorang sufi besar, pendiri tarekat Syadiliyah ya, sufi besar, tapi hidupnya mewah ya, penampilannya parlente ya, menarik, gagah ya. Pokoknya bisa dikatakan kehidupan duniawinya itu cukup mewah lah ya, rumahnya juga bagus dan lain sebagainya. Nah, kondisi seperti ini, jadi kondisi Syekh Abu Hasan Asyadili yang hidup serba berkecukupan dan mewah ini kemudian mengusik hati muridnya ya, untuk bertanya, untuk mengkonfirmasi, untuk mengklarifikasi. Karena apa? Abu Hasan Asyadili ini sering sekali dalam ceramahnya menyampaikan tentang anjuran berzuhud dan lain sebagainya ya. Jadi sering menyampaikan harus zuhud ya. Harus zuhud gitu. Tapi muridnya ini bingung. Sering berceramah tentang zuhud, tapi Abu Hasan Asyadilinya ini hidup kaya raya gitu ya, rumahnya mewah ya, kebunnya luas dan lain sebagainya. Nah, kemudian muridnya ini memberanikan diri untuk bertanya kepada Abu Hasan Asyadili, wahai guru gitulah ya, bagaimana kamu sering menyampaikan zuhud gitu ya, tapi kok hidupmu justru mewah ya, justru rumahmu megah ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian akhirnya Abu Hasan Asyadili ini menjawab dengan memberikan contoh ya. Jadi muridnya ini kemudian diajak untuk berkeliling kota
Tapi diberikan syarat oleh Abu Hasan Asy'adzili. Dia disuruh memegang sebuah cawan, ya, umpamakan cangkir lah. Ya, disuruh memegang sebuah cangkir di mana di dalamnya berisi air. Dan Abu Hasan berpesan kepada muridnya ini agar selama berkeliling nanti, ya, selama berkeliling nanti sampai kemudian sampai di kembali ke rumah, itu isi air di dalam cawan itu jangan sampai tumpah atau berkurang sedikit pun, ya. Jadi harus dipegang dengan baik dengan seksama. Nah, singkat cerita kemudian keduanya berkeliling kota, ya. Singkat cerita Abu Hasan Asy'adzili dan juga muridnya ini berkeliling kota, ya, muteri kota. Kemudian sampai dia kembali lagi ke rumahnya Abu Hasan Asy'adzili. Nah, tiba sesampainya di rumah, kemudian Abu Hasan Asy'adzili bertanya kepada muridnya yang penasaran tadi, "Hai muridku, bagaimana perjalanannya tadi? Apakah kamu melihat pertunjukan yang sangat bagus di alun-alun? Apakah kamu melihat barang-barang yang dijajakan oleh pedagang di sepanjang jalan? Apakah kamu melihat istana raja?" Dan berbagai pertanyaan lain terkait dengan kondisi kota. Nah, kemudian muridnya ini menjawab, "Bagaimana saya bisa tahu keindahan kota? Bagaimana saya bisa tahu ada pertunjukan di alun-alun? Bagaimana saya bisa tahu megahnya istana? Bagaimana saya bisa tahu ada dagangan yang dijajakan oleh para pedagang di pinggir jalan? Sementara sepanjang tadi kita berkeliling kota, saya hanya memperhatikan cangkir yang berisi air yang saya pegang, yang tidak boleh berkurang airnya sedikit pun sampai di rumah." Nah, dari sinilah kemudian Abu Hasan Asy'adzili menyampaikan, ya begitulah seharusnya kita menyikapi hal-hal yang sifatnya duniawi. Sebagai contoh, ketika kamu sudah bisa fokus dengan cangkir yang berisi air, maka keindahan kota, ya, kemewahan istana, bagusnya pertunjukan seni yang ada di alun-alun, indahnya pakaian-pakaian yang dijajakan oleh penjaga itu tidak merusak, tidak memalingkan konsentrasimu dari memegang cangkir yang berisi air tersebut. Nah, begitu juga, ya, dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Ketika kamu sudah bisa fokus dengan Tuhan, dengan Sang Pencipta, dengan Allah, maka segala kemewahan, segala kemegahan, segala keindahan dunia ini tidak akan memalingkanmu, tidak akan mengganggumu, tidak akan memalingkan konsentrasimu dari Tuhan. Jadi dari dua kisah tersebut, kisah Syekh Kepala Ikan dan gurunya Ibnu Arabi serta kisah Syekh Abu Hasan Asy'adzili dan muridnya, itu ya kurang lebih bisa diambil kesimpulan bahwasanya bukan merupakan suatu kesalahan itu kita memiliki hal-hal yang sifatnya duniawi. Tapi kesalahannya adalah bagaimana kemudian hal-hal yang bersifat duniawi itu tidak mengikat kita. Jadi hati kita tetap bisa terfokus untuk sesuatu yang lebih agung, sesuatu yang lebih mulia, ya, Allah dan juga kehidupan akhirat, daripada terikat dengan kehidupan dunia. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum.